siang, Ibu Risna. Selamat siang, Pak. Oke, baik Ibu Risna. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Luar biasa baik, Pak. Baik ya, oke. Terima kasih, puji Tuhan, karena Ibu juga dalam keadaan baik, sehat. Bagaimana dengan pekerjaan hari ini, Bu? Berjalan dengan lancar, Pak. Oke, terima kasih, Bu. Kalau begitu, apakah Ibu sudah siap? Oke, sudah siap, Pak. Sudah siap ya. Oke, kalau begitu, kira-kira nih yang mau kita bicarakan ini, yang mau kita bicarakan ini, yang mau kita lakukan ini kan berhubungan dengan kegiatan Ibu nih, ya kan? Kegiatan Ibu. Yep. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengembangkan kompetensi yang Ibu miliki? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Saya ingin nantinya Bapak membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan saya dalam presentasi, kemudian mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna nantinya, Pak. Oke, baik Ibu. Jadi berarti Ibu mau Ibu mau saya membantu mengembangkan kompetensi Ibu ketika menyampaikan presentasi ya, seperti itu ya. Benar, Pak. Jadi saya harap ketika Ibu menyampaikan presentasi nanti, Ibu tidak usah terlihat kaku, santai saja, mengalir saja seperti itu ya. Jadi ketika Ibu menyampaikan presentasi nanti, bagaimana yang Ibu inginkan saya amati? Baik, Pak. Saya ingin nanti Bapak mengamati saya ketika saya memberikan pertanyaan, kemudian ketika saya mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh coach saya nantinya, Pak. Seperti itu, Pak. Baik Ibu. Berarti saya diminta ini mengamati setiap tahapan-tahapannya begitu ya, Bu ya. Baik. Jadi kalau ketika Ibu melakukan presentasi, saya mengamati, menurut Ibu nih, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya berharap nantinya dapat berjalan dengan lancar, Pak. Berjalan dengan lancar ya. Oke, baik. Penilaiannya sesuai dengan presentasinya, lalu berjalan dengan baik, lancar, dan penyampaiannya juga sesuai dengan apa yang diharapkan begitu, Bu ya? Iya, benar, Pak. Oke. Lalu dari kegiatan kita ini nantinya, apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan ini? Coba, apa harapan Ibu? Oke, baik, Pak. Saya berharap observasi kita sebentar lagi dapat memberikan umpan balik yang dapat membangun, kemudian dapat mengembangkan hal-hal yang positif, Pak. Oke, berarti harapannya itu sangat logis ya, membangun sesuai dengan harapan, bagaimana nanti ke depannya, bagaimana nanti mencari solusi dalam setiap permasalahan gitu ya. Oke, Bu Risna, kalau begitu Ibu, Ibu persiapkan diri Ibu, dan silakan Ibu, saya akan mengamati Ibu dari sini, bagaimana nanti tiap tahapan-tahapan presentasi yang akan Ibu sampaikan. Izinkan saya mengamati dari sebelah sini. Oke? Silakan Ibu Risna. Baik, terima kasih Pak Syaat. Selamat siang Ibu Yusnia. Selamat siang Ibu Risna. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya ingin sekali menceritakan sesuatu ke Ibu. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi Ibu ingin menceritakan apa, Bu? Iya Bu, saya itu sedang dalam keadaan yang cukup kesal ya. Saya mengamati
sepanjang beberapa minggu terakhir ini ada anak saya satu orang yang sering kali PR-nya nggak siap, Bu. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi Ibu sedikit agak kesal dikarenakan anak murid Ibu sering tidak mengerjakan tugas. Begitu ya Bu ya? Iya, Bu. Oke, baik Bu. Apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Saya meminta ngobrol-ngobrol sama Ibu karena saya kayak butuh pencerahan gitu loh, Bu. Saya ingin dibantu gimana ya caranya mengatasi anak saya ini supaya dia tidak seperti keadaan sekarang, supaya dia bisa mengerjakan PR-nya dengan tanggung jawab gitu. Baik Bu, jadi di sini Ibu ingin menceritakan ya permasalahan yang sedang Ibu hadapi terhadap murid Ibu, seperti itu ya Bu ya. Kalau boleh saya tahu Bu, permasalahannya seperti apa itu Bu? Iya gini Bu, ada satu anak saya ini setiap dikasih PR dia nggak siap Bu. Terus saya pikir awalnya memang hanya di pelajaran yang saya ampu gitu. Jadi coba saya tanyakan guru bidang studi yang lain, ternyata sama kasusnya. Si anak ini namanya Hendy Bu. Si Hendy ini sering kali PR-nya itu nggak siap. Lalu saya tanya ke guru yang lain, biasanya apa yang Bapak Ibu lakukan supaya dia bisa mengerjakan PR? Saya bilang gitu. Guru yang lain yang menjawab, saya sudah jenuh Bu melihatnya, saya biarkan saja katanya. Jadi saya bingung siapa lagi ya yang mau saya ajak diskusi untuk dapat solusi dari masalah ini gitu Bu. Seperti itu ya Bu ya. Jadi Ibu sudah berusaha untuk mencari tahu kepada guru bidang studi yang lain juga ya Bu ya, sudah melakukan kolaborasi. Ternyata terhadap anak ini bukan hanya pada pelajaran Ibu saja dia tidak mengerjakan tugasnya ya Bu ya, ternyata kepada tugas-tugas bidang studi lain juga dia tidak pernah mengerjakan, begitu ya Bu ya. Nah, kira-kira pernah nggak Ibu mencari tahu penyebab mengapa anak tersebut malas mengerjakan tugas atau PR-nya? Iya Bu, pernah saya Bu tanyakan sama tetangganya. Kebetulan ada juga anak kelas 7. Kebetulan kan saya ngajar kelas 8 Bu. Ada anak kelas 7 tetangga dari si Hendy ini. Saya pikir awalnya si Hendy tidak mengerjakan PR karena dia selalu teladang gitu. Siapa tahu memang tidak ada waktu kan. Jadi coba saya tanyakan ke anak kelas 7. Ternyata si Hendy ini tidak teladang Bu. Dia tidak ditugaskan atau tidak dipaksa orang tuanya teladan. Dia sering menurut penglihatan si anak kelas 7 ini ya, si ini pulang sekolah hanya bermain. Dan saya juga coba cari tahu dari pihak keluarganya. Ternyata saya baru tahu ternyata keluarganya dari kurang harmonis gitu Bu. Ternyata orang tuanya sudah berpisah dan ibunya sudah menikah lagi, tinggallah ayahnya, dan kebetulan sekali saya juga bingung ayahnya sedang di penjara Bu, karena setelah saya cari tahu karena kasus narkoba Bu. Jadi si Hendy ini berasal dari keluarga yang kurang harmonis gitu. Iya. Oke, seperti itu ya Bu ya. Jadi yang sudah Ibu lakukan sudah sangat baik Bu, mencari informasi tentang penyebab mengapa si anak tersebut bisa melakukan hal tersebut, begitu ya Bu ya. Jadi Ibu sudah mengetahui hal-hal menyebabkan anak tersebut seperti itu. Bagaimana harapan Ibu terhadap anak ini Bu? Iya Bu, saya berharap Bu si Hendy ini bisa tumbuh lagi motivasinya untuk mengerjakan tugas
khususnya PR, karena sebenarnya si Hendy ini pintar. Kalau dia dilibatkan dalam tugas di kelas yang memang dikerjakan di kelas, dia bisa kok siap. Bahkan cenderung dia yang membantu teman-temannya yang dianggapnya lebih lama atau lebih sulit mengerjakan PR, dia mau membantu mengerjakan tugas ya Bu. Tapi ketika PR memang dia seringkali tidak mengerjakan. Jadi harapan saya si Hendy kembali tumbuh semangatnya dan tumbuh rasa tanggung jawabnya untuk menyelesaikan PR Bu. Oke, baik Bu. Nah, setelah Ibu tahu tadi penyebab mengapa anak tersebut seperti itu malas mengerjakan PR-nya, kira-kira langkah Ibu untuk mengatasinya bagaimana Bu? Iya Bu, sepertinya setelah saya pikir-pikir, saya perlu memanggil Hendy dulu. Kami perlu berbicara secara personal, mungkin di luar dari jam pelajaran atau mungkin setelah pulang sekolah. Saya perlu mendekati Hendy dulu supaya saya bisa ajak dia berbicara, dan saya berharap dia juga bisa jujur menceritakan penyebabnya kenapa dia tidak mengerjakan PR, supaya saya bisa membantu dia menumbuhkan motivasinya, dan supaya saya bisa menggerakkan dia Bu mau mengerjakan PR Bu. Oke, baik Bu. Jadi Ibu ingin berbicara ya empat mata terhadap si Randy tadi ya Bu ya. Oke, Iya. baik. Kira-kira kapan rencana itu akan Ibu lakukan? Sepertinya saya harus segera ya Bu, mungkin besok, supaya saya semakin cepat mengetahui penyebabnya. Jadi saya juga semakin cepat bisa mencari tahu tindakan-tindakan selanjutnya Bu. Oke, baik Bu. Segera ya Bu ya, supaya permasalahan ini cepat teratasi ya Bu ya. Oke, Iya. baik Bu. Terus kira-kira siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam melakukan hal ini? Iya Bu. Kalau pendekatan personal sepertinya cukup hanya kami berdua antara Hendy dan saya. Tapi saya juga perlu berbicara lebih banyak lagi terhadap neneknya. Kebetulan dia sekarang tinggal sama neneknya. Saya perlu juga mencari tahu kehidupan atau aktivitas si Hendy ini sehari-hari bagaimana, atau mungkinkah sebenarnya dia sudah malas sekolah atau hanya dipaksa neneknya. Pokoknya saya perlu juga melibatkan neneknya si Hendy sebagai pengganti dari orang tua. Oke, berarti yang pertama Ibu akan langsung ya berbicara bersama dengan si Randy. Kemudian Ibu juga akan melibatkan yang sekarang menjadi pengganti dari orang tuanya, yaitu neneknya, seperti itu ya Bu ya. Oke, baik, bagus sekali yang sudah Ibu rencanakan. Kemudian bagaimana tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan ke depannya? Saya berencana Bu akan tidak jemu-jemu memperhatikan seluruh anak saya termasuk Hendy, dan saya mau juga mencari tahu penyebab mereka kurang bersemangat belajar termasuk mengerjakan PR. Saya juga mau terus memperbaiki cara saya mengajar supaya mereka selalu semangat dan antusias belajar dengan saya Bu. Oke, jadi Ibu akan terus memperhatikan si Randy ya Bu ya, mengenai tugas-tugasnya juga. Begitu kan Bu ya? Oke, bagus sekali Bu. Sepertinya saya juga merasa perbincangan kita pada saat ini sungguh luar biasa ya. Jadi kira-kira ada lagi Bu hal lain yang ingin dibicarakan? Sejauh ini sepertinya tidak ada Bu. Saya senang sekali ngobrol-ngobrol sama Ibu. Saya jadi menemukan cara untuk keresahan hati saya masalah sendiri ini di anak saya. Terima kasih ya Bu. Oke, sama-sama Bu Yusnia. Semoga perbincangan kita pada siang hari ini dapat bermanfaat ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih. Sama-sama Bu.
Silakan Oke. Oke, terima kasih buat Ibu Risna sudah melakukan coaching yang sangat luar biasa. Izinkan saya menanggapi kegiatan Ibu tersebut ya. Nah, jadi ketika saya melihat Ibu, ya, ketika saya melihat apa yang Ibu sampaikan itu sangat luar biasa. Tapi saya mau bertanya kepada Ibu nih, menurut Ibu nih, bagaimana Ibu menilai performa Ibu dalam melakukan kompetensi yang tadi disampaikan? Ya, baik Pak. Saya merasa masih banyak kekurangan ya Pak ya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, yang saya tanyakan tadi kepada coach saya, mungkin apa ya Pak? Mungkin kurang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh coach saya Pak. Oke. Kalau Ibu merasa masih kurang sesuai nih, ya, itu penilaian Ibu tuh ya. Ya. Bukan saya yang bilang kan gitu kan, Ibu menilai diri Ibu. Apa yang membuat Ibu menilai diri Ibu seperti itu? Begini Pak, mungkin sebelumnya saya kurang apa mungkin dengan saya mendalaminya Pak, seperti itu. Jadi karena ini pertemuan yang baru, jadi saya kurang mendalami permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach saya. Seperti itu mungkin Pak. Oke, berarti Ibu merasa Ibu masih belum bisa mendalami, belum bisa memahami permasalahan yang disampaikan oleh rekan Ibu ya, rekan sejawat Ibu ya. Nah, boleh kan kalau saya mau menyampaikan ini pendapat saya, pengamatan saya? Oke, silakan Pak. Oke, tadi saya melihat di setiap tahapan-tahapan yang Ibu sampaikan, ini sebenarnya sudah baik. Ya, ini sebenarnya sudah baik. Sudah mengikuti setiap alur yang diharapkan di kegiatan kita ini. Ya, namun saya melihat Ibu melakukannya masih sedikit kaku. Kenapa sedikit kaku saya katakan begini? Ketika Ibu menyampaikan presentasi atau tahapan-tahapan yang akan Ibu sampaikan atau Ibu dapatkan bersama teman rekan sejawat Ibu seperti bingung begitu. Nah, itu tadi mungkin tadi seperti yang Ibu bilang tadi, kurang mendalami seperti itu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin Ibu juga tadi, namanya juga masih ini pengalaman baru buat saya, mungkin seperti itu ya pemikiran Ibu ya. Nah, jadi kedepannya harapan kita Ibu lebih rileks saja, lebih mumpuni ketika mendengar permasalahan dari teman dan menyampaikan pendapat yang Ibu rasa baik untuk jalan keluar dari permasalahan teman kita tadi, seperti itu. Nah, itu dia Ibu ya, kalau itu menurut pengamatan saya. Lalu menurut Ibu nih, ketika saya mengamati, tadi kan sudah saya sampaikan nih pengamatan saya ya, hasil pengamatan saya seperti itu. Nah, menurut Ibu, ketika saya menyampaikan pengamatan tersebut, bagaimana nih pemikiran Ibu, pendapat Ibu tentang hal tersebut? Oke, baik Pak. Berdasarkan pengamatan yang sudah Bapak sampaikan, saya merasa apa yang sudah Bapak sampaikan itu memang benar seperti itu Pak. Jadi saya juga memang perlu banyak berlatih mungkin Pak untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini agar saya lebih terbiasa. Seperti itu Pak. Jadi apa yang sudah Bapak sampaikan tentang pengamatan Bapak terhadap kegiatan yang saya lakukan ini banyak yang benarnya Pak. Oke, ya. Jadi Ibu menilai diri Ibu ketika melakukan kegiatan coaching ini. Jadi ketika Ibu melakukan kegiatan coaching, usahakan Bu, rileks saja Bu.
ikutkan saja alurnya seperti itu. Nggak usah kita terlihat canggung seperti itu Bu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, lalu Ibu kan sudah paham tadi tuh, sudah menilai diri sendiri tuh, ya kan? Apa yang kurang dengan diri kita kan gitu ya, diri Ibu. Nah, di bagian mana, di tahapan yang seperti apa? Apa rencana Ibu ke depannya untuk mengatasi hal tersebut? Ya, mungkin rencana saya Pak, saya akan banyak berlatih ya Pak ya. Kemudian untuk membiasakan mendengar aktif, kemudian merumuskan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang efektif, mungkin seperti itu Pak. Oke, baik Ibu. Ini cukup luar biasa ya. Ibu tetap ingin belajar, ingin memahami bagaimana tahapan-tahapan yang baik gitu Bu ya. Jadi dari diskusi kita ini nih, ya dari diskusi kita ini, kira-kira nih di bayangan Ibu seperti apa ini yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa Ibu? Oke, baik Pak. Saya mengharapkan supaya mungkin di tahap berikutnya saya mampu mungkin Pak untuk dapat menjadi pendengar yang aktif, kemudian pemberi pertanyaan-pertanyaan yang baik seperti itu Pak. Iya, menjadi pendengar yang aktif, memberikan solusi atau pertanyaan atau pernyataan yang baik juga gitu ya. Siapa yang kira-kira bisa membantu Ibu ini? Mungkin saya sendiri ya Pak ya, karena kalau bukan saya siapa lagi, seperti itu Pak. Makanya di sini saya ingin banyak berlatih seperti itu Pak. Selain dari saya, mungkin saya dapat meminta bantuan dari rekan sejawat. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih Bu. Jadi dari kegiatan ini saya mengamati semuanya ya, dari awal, pertengahan hingga akhir. Saya sudah melakukan pengamatan dan sudah mencatatkannya, dan saya harapkan Ibu juga memahami maksud dari tujuan pertemuan kita ini bukan untuk menghakimi atau menjudge Ibu, tetapi di sini kita mencari bagaimana penilaian-penilaian yang baik atau tahapan-tahapan yang baik ketika melakukan kegiatan coaching sesuai dengan harapan yang diinginkan di lapangan ya, karena setiap instansi itu beda-beda loh harapannya ya. Nah, ada mungkin di tempat Ibu seperti itu, ada di tempat yang lain mungkin yang lain lagi gitu ya. Nah, jadi seperti itu aja Ibu. Jadi saya berasa Ibu sudah mumpuni, sudah cukup cakap ya, sudah cukup cakap dalam melaksanakan kegiatan ini. Namun ada beberapa hal tadi yang sudah Ibu sampaikan sendiri, menilai diri sendiri yang harus diperbaiki ke depannya. Oke Bu, ada lagi yang mau kita sampaikan? Ada lagi yang mau kita bahas? Saya rasa sudah cukup ya Pak. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak Pak buat masukannya. Mudah-mudahan dari masukan yang sudah Bapak sampaikan, saya dapat mengembangkannya, melakukannya dan melaksanakannya di kemudian hari. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih kembali Bu Risna. Tetap semangat, tetap optimis untuk menggapai harapan-harapan dan cita-cita yang diinginkan. Terima kasih yang Ibu Risna. Selamat siang Pak.